Halo, assalamualaikum semua, dan selamat tengah hari, selamat berhujung minggu, selamat bekerja kepada yang bekerja, selamat bercuti kepada yang bercuti. Oke, buat pengetahuan semua, kami buka pada hari ini seperti biasa 10 pagi sampai jam 8 malam. Begitu juga dengan keesokan harinya, kami buka juga setiap hari 10 pagi sampai 8 malam juga. Jadi sesiapa yang ada masalah ini komputer, masalah ini printer, masalah ini monitor, kan, nah, jangan malu-malu, jangan segan-segan, terus bawa saja kamu punya PC atau kamu punya device tu ke sini untuk kami cek. Kami cek for free saja. Dan pada hari ini kita ada uh, dua device yang upgrade ke SSD. Okay. Ini dua device ini memang agak slow dan dia masih menggunakan hard disk, dan cara untuk kita lanjutkan ialah kita kena upgrade pergi SSD device tersebut. Jadi sesiapa di luar sana yang ada laptop yang slow dan komputer yang slow, jangan kamu tunggu-tunggu lagi. Kalau kamu punya laptop atau kamu punya komputer itu masih menggunakan Windows 7, okay? Windows 7 ni sudah lama kena stop dia punya support daripada Microsoft. Dan untuk yang pengguna Windows 10 pula, bulan 10 ni, bulan 10 14 Oktober kalau saya tidak silap. Bulan 10 14 Oktober Microsoft akan stop ini support untuk Windows 10 user. Jadi kepada Windows 10 user jangan sedih, kan? Apa yang kamu boleh buat ialah kamu boleh tengok jika kamu punya device tu boleh support ini Windows 11 atau tidak. Kalau boleh support Windows 11 dan terus datang ke sini. Kami yang tolong kasih update dia pergi Windows 11. Kepada device yang tidak dapat support ini Windows 11, kan, kamu boleh teruskan juga pakai itu Windows 10. Cuma dia ada risiko lah, kan, dia ada risiko dari segi security. Sebab tidak ada sudah ini security patches daripada ini Microsoft untuk support ini Windows 10 user. Okay? Itu untuk makluman kamu semua, tapi jangan risau sebab ada kamu punya pertolongan di sini. Kan ada kedai komputer di sini yang ready untuk memberikan pertolongan kepada sesiapa yang mempunyai masalah software, masalah hardware, kan, tentang ini komputer ni, kan, tidak sudah pening-pening, tidak sudah cari-cari, tidak sudah risau. Okay? Sebab saya sudah datang, saya sudah keluar mendedakan kita punya diri, kan, bagi tahu kita punya services. Jadi yang paling penting di sini tu, saya punya number di sana, kamu save dulu saya punya number di sana. Okay? Save saya punya number sana, letak saya punya nama Rezwan Teratek Ramunsing. Jadi anytime, kan, anytime kamu perlu ini bantuan, kan, untuk selesaikan masalah komputer kamu tu, kan, kamu tidak perlu sudah tercari-cari lagi. Siapa yang boleh datang pergi rumah, siapa yang buka pada masa itu, berapa harga untuk replace battery, untuk replace screen, untuk replace keyboard, untuk replace speaker. Kadang-kadang kalau kamu chat itu orang tidak reply, itu orang tidak jawab, kan, telepon pun tidak kena sambut. Okay? Jangan risau sudah sebab kamu akan dapat akses dengan itu semua, dengan maklumat itu semua melalui saya punya WhatsApp. Okay? Saya punya number ni boleh WhatsApp tu. Kamu bolehlah dapatkan itu maklumat semua di sana. Okay.
Dan untuk itu kan saya akan berkongsikan secara percuma kebanyakannya maklumat di dalam live ni. Jadi kamu boleh dulu panggil kamu punya kawan-kawan, panggil kamu punya colleagues, panggil kamu punya relatives kan, bagi tahu dia orang Teratek ada buat perkongsian secara percuma di sini yang membincangkan tentang ini masalah-masalah komputer dan juga dia punya solution. Okey, masalah-masalah yang komputer seperti tidak ada internet connection, tidak boleh connect internet, tidak ada display dan sebagainya, sebenarnya kan ada possible solution yang actually kamu boleh buat sebab dia sangat mudah. Kan sebagai contoh kalau no display, apa yang perlu kita cek? Adakah terus kena panggil juru teknik komputer? Tidak juga kan, yang kita boleh cek dengan gantikan dulu kabel. Kabel apa? Kabel apa yang perlu diganti? HDMI, VGA, kan DVI. Ini semua ni kan penting untuk kamu tahu sebab ini ialah basic knowledge untuk ini computer problem. Okay? Dan untuk yang ada masalah internet kan macam mana pula apa kita mau buat kan, kalau sudah format, kalau sudah driver update, kalau sudah Windows update, kalau sudah tukar wifi card pun tidak juga jadi. Apa yang kita boleh buat kan, at least ada something yang kamu tahu yang kamu boleh buat untuk prevent kamu daripada beli komputer baru gara-gara laptop lama kamu tu tidak dapat connect dengan wifi. Dia begitu. Okay, untuk yang laptop tidak dapat on, macam mana pula? Adakah terus dia ni kita masukkan dalam motherboard rosak punya kategori kan, atau ada actually possible solution yang senang, yang mudah untuk kita troubleshoot kan? Macam mana kan? Kita boleh discharge ini elektrik statik. Untuk itu dia bunyi macam susah tapi sebenarnya dia senang. Kalau kamu punya laptop tu dia punya bateri di luar kan, kamu boleh buka, tanggalkan, kemudian kamu boleh tekan power button dan hold selama beberapa second, keluarkan dulu itu remaining electricity di dalam laptop tu, and then kamu boleh plug in charger and then kamu turn on. Kalau tidak dapat, barulah kamu kena bawa pergi sini. Kalau dapat, then itulah sebab dia, sebab ada remaining electric di dalam kamu punya laptop tu, dia tidak keluar lah, belum keluar habis. Okay, jadi itu yang menyebabkan ini laptop tidak dapat on kan. Jadi tidaklah kamu bawa pergi kedai komputer kan, terus orang cakap oh ini motherboard rosak. Belum dia cek, dia cakap saja motherboard rosak, and then solusi dia terus tukar motherboard atau repair motherboard. Okay. Jadi kita tidak mau macam tu kan. At least sekurang-kurangnya kita sebagai pengguna komputer ni kita kena tahu lah sikit-sikit kan possible solution. Walaupun bukan semua, hendakan yang senang tu pun kita tidak mau ambil tahu kan. Begitu. Okay. Jadi saya buka setiap masa sesi soal jawab kan, apa saja soalan yang berkaitan komputer, insyaallah saya akan jawab segera, saya akan tolong segera. Kalau perbincangan tu, pertanyaan tu kamu rasa lebih rumit, kamu perlu gambar, kamu perlu quotation, kamu perlu ini video, kamu perlu explanation lebih panjang kan, kalau kamu perlu explanation yang bertulis supaya kamu boleh refer anytime kan, terus WhatsApp saya punya number di sana. Atau kalau kamu mau terus dia punya jawaban secara detail kan, masuk dalam kami punya website di sana kan, kamu type di sana kamu type kami punya URL www.teratekkk.com. Oke. Oke, kamu boleh type sana www.teratekkk.com, and then kamu bolehlah cari di dalam kami punya blog. Di sana apa yang kamu mau tahu tentang apa? Tentang bateri, tentang charger, tentang RAM, tentang SSD, tentang Windows, tentang blue screen, tentang no display, apa lagi? Cara penjagaan komputer kan? Macam mana kan? Kalau laptop terkena air, apa mau buat kan? Semua ini sudah tentulah perlu explanation yang lebih details kan, step by step. Di dalam live ni kalau saya explain kan, mana ada kamu dapat cek lagi balik kan, itu dia bukan secara written, secara bertulis kan, dia secara verbal. Jadi untuk yang kamu mau tengok yang written punya explanation kan, kamu mau ikut step by step dia tu, cek kami punya website tu, yang saya pin di sana, ada 13 second saja lagi, www.teratekkk.com. Okay, cek itu, atau WhatsApp lah saya punya number di sana kan. Dan kalau sudah WhatsApp saya punya number tu, jangan turn on itu disappearing message. Kalau kamu turn on kan, segala conversation yang kita previously punya conversation semuanya itu akan hilang.
Bila dia hilang, tidak dapat lah refer balik. Balik lagi mau tanya, ini macam mana mau buat, itu berapa sudah harga, stok masih ada kah tidak, boleh minta tuh gambar balik, sudah. Kan balik-balik lagi dia minta. Jadi itu disappearing message kan jangan turn on, kasih off dia. Dan senang untuk kamu refer apa yang kita punya perbincangan sebelumnya. Ya. Dan di samping share tentang ini masalah dan penyelesaian, saya juga ada buat perkongsian tentang ini barang-barang. Tentang ini barang-barang yang orang bilang sedikit sebanyak dapat membantu pengguna komputer di luar sana. Dia tidak membantu semua, tapi dia membantulah juga untuk kamu selesaikan masalah. Kan sebagai contoh, ini apa orang bilang, ini internet tidak berfungsi. Apa dia punya problem? Itu ini semua sudah buat. Dapatkan wifi adapter. Kan contoh sebagai contoh no display. Kalau no display apa mau dibuat? Kan Anda kan kita buka pasang itu PC kan cabut tuh RAM apa semua kan boleh juga kalau yang tahu, kalau yang tidak tahu kan macam mana. Oke, ganti kabel dulu. Dia macam begitu kan ada solution yang senang-senang. Oke, selamat datang semua. Welcome to the live. Oke, panggil-panggil kawan, kasih tahu dorang, share-share dulu live nih. Dan jangan lupa juga follow kami punya account. Kita ada di TikTok, kita ada di Facebook, kita ada juga di YouTube. Ini kita punya 3 account nih, selalunya di-update tentang ini video-video lah. Kan video-video pembaikan setiap device customer. Itulah kami punya kelebihan juga. Setiap device customer yang ada buat repair, ada buat maintenance, ada buat replacement, kan semuanya ada video. Sekecil-kecil upah, tukar CMOS battery 10 ringgit pun ada video. Walaupun tidak melibatkan itu device, seperti tukar charger, unboxing itu charger pun ada video juga. Semua tu ada video, dan video tu semuanya akan dipost di dalam kami punya TikTok nih. Kan kalau bukan TikTok, yang tiada TikTok kan kamu bagi dia kami punya Facebook. Oke, kita ada Facebook Tiara TKK. Yang tiada Facebook ada YouTube kan. Di YouTube pun kami ada channel juga. Oke, cuma saya akan live di sini. Oke, saya akan fokus di TikTok account. Jadi sebelum itu kan saya perkenalkan diri dulu, nama saya Ridwan Yusuf. Dan saya lah di sebalik nomor nih, nomor Tiara Tech ini ada 1 saja. Kamu save lah ini number, letak saya punya nama sana, Ridwan Tiara Tech Karamunsing. Segala keperluan komputer, pertanyaan komputer, apa sajalah, kamu boleh terus WhatsApp saya di sana. Ini nomor aktif setiap hari, 10 AM sampai 8 PM, Isnin hingga Ahad, termasuk cuti umum, cuti perayaan, cuti sekolah, dan apa saja cuti lah. Kita sentiasa buka, cuma kita saja yang berganti-ganti cuti. Oke, bisnis sentiasa buka. Oke, saya teruskanlah sebab masa tidak berapa mengizinkan hari ini. Oke, dan untuk yang pertama pula, untuk barang yang pertama, kan sesiapa yang mau buat pengurusan data itu, senang saja sebenarnya, kan kalau kamu ada macam ni, kan saya bagi kamu situasi dia dulu lah. Kalau kamu punya laptop penuh atau kamu punya PC penuh, kamu cari begini. Ini dulu kamu cari. Kalau ini tiada, dan kamu tidak ada tempat untuk pindahkan tu data. Oke, kalau ini kamu ada, dan kamu kena cari dia punya tools lagi. Oke, jadi kamu ingat PC atau storage kamu penuh, coba cari hadis lama. Oke, mungkin ada simpan dalam laci, mungkin ada simpan dalam office, mungkin ada dalam PC yang lama, itu PC tidak digunakan, kan kamu ambil. Ini keluarkan. Kalau anda tahu macam mana cara dia tuh, saya punya number, tanya saja apa di sana, kan tentang komputer. Oke, pastikan kamu ada ini untuk laptop yang penuh atau PC yang penuh. Oke, kemudian apa yang kamu perlu buat, kamu kena ada lah dia punya tools. Oke, dia punya tools tuh, dia punya rupa macam ni. Ini dia punya rupa. Kan? Jadi untuk laptop penuh atau PC penuh, first kena ada ini. Oke, coba cari-cari di office di mana, kan di sekitar rumah, di pejabat. Kalau ada ini, kena dapatkan ini tools. Kan ini tools ialah hadis docking station. Oke, ini tempat duduk ini, tempat kita masukkan ini. Cara guna dia begini. Ini kalau kamu order, kamu akan dapat ini. Oke, ini satu, dia punya power cable, dan ini lagi satu. Dia punya kabel untuk transfer, untuk masukkan dalam PC atau laptop. Oke,
Jadi cara gunakan dia macam mana? Ini power cable macam biasa kita masukkan ke sini. Oke, dan ini masukkan ke dinding. Dia perlu elektrik. Oke. Ini kita masukkan ke sini dan ini masukkan ke PC atau laptop yang penuh dan ada power button sini. Nah, ini nanti kamu on selepas kamu masukkan ini. Oke. Nah, kamu boleh masukkan ini. Dan kamu akan on, kamu turn on dan ada lampu sini indikator akan blinking menunjukkan yang dia tengah scan ini hadis. Selepas tu ini akan keluar di disk PC, kamu boleh pindahkanlah data ke sini atau data sini pindahkan ke sana. Oke, pindahkan ke PC sana. Dia jelas macam tu kan. Selain daripada itu, dia support juga ini hadis 3.5 inci. Dia support juga ini hadis 3.5 inci, begitu. Kan? Jadi dua-dua ada support. Jadi selepas ni kan tidak ada sudah ini PC yang penuh, laptop yang penuh. Kan kalau penuh dia akan tunjukkan dia dalam disk PC itu dia akan menjadi merah. Nah, jadi itu kalau kamu biarkan lama-kelamaan laptop kamu akan slow juga. Oke, sebab dia terlampau penuh. Jadi, kamu ingat saja untuk laptop atau PC yang penuh, first cari physical storage dulu. Siapa yang prefer cloud storage, then just subscribe sajalah. Itu cloud storage. Siapa yang prefer ini physical storage, cari yang ini. Oke, selepas itu dapatkan ini tools. Oke, and then masukkan ini hadis dalam ini. Nah, begitu. Oke, dan dia juga boleh support yang ini. Ini 3.5 yang besar, ini 2.5 inci. Dia boleh support. Dan dia punya harga murah. Murah sebab di sini kami jual ini 125, di online shop, di TikTok shop kami jual RM60 saja. Nah, coba kamu cek berapa harga kamu dapat di sana. Oke, and then kamu yang berminat, kamu add to cart dan kasih check out terus. Kasih clear payment terus. Oke, ini sudah selesai. Ada apa-apa persoalan, pertanyaan tentang ini, kan just komen di ruangan komen. Oke, itu untuk pengurusan data. Nah, sebab ini kita guna sebab dia ni Orico brand, trusted punya brand, dan kita sudah handle bukan satu, beratus customer, beribu data yang kita handle selama kita buka ni lah. Jadi untuk pastikan kita punya kerja tu pantas, sebab customer punya data ni bukan 10, bukan 20 GB. Ada yang 1000 GB, 1 TB. Ada yang 1 TB ke atas, pernah handle juga. Inilah dia punya jawapan. Inilah yang tolong masa tu. Kan inilah yang tahan. Sebab mau transfer data ini sudah tentulah kena sentiasa power on itu elektrik. Kan jadi ini yang tahan. Kalau ada interruption pun, kan kita boleh sambung dia balik. Nah, dengan ini. Kalau ada gegaran, goyang-goyang meja ke apakah, dia tidak tertarik. Dia tidak kena interrupt. Oke? Ini dia punya jawaban. Oke, untuk yang masalah charger pula, kan laptop yang ada selalu masalah charger, kan kamu tengok-tengok kamu punya laptop tu tidak dapat charge sudah, and then apa yang kamu perlu buat first, jangan goyang-goyangkan. Maksudnya jangan goyang-goyangkan tu macam ni. Nah, ini saya kasih keluar dulu. Oke. Ini kamu punya laptop charger. Oke, bila ini kamu plug in pergi laptop kamu tu tidak dapat masuk charge. Oke, jangan kamu goyang-goyangkan dia macam begitu supaya itu laptop masuk charge. Bila kamu goyang-goyangkan dia macam tu, kamu kena tukar dua sudah. Oke, itu yang di dalam ni tempat charging port ni masuk. Itu charging port berisiko untuk rosak. Bila dia rosak, perlu kemahiran teknikal untuk replace. Jadi duit jugalah. Yang satu lagi, ini kamu kena ganti juga. Daripada kamu ganti dua-dua, kan bagus kamu ganti satu saja. Oke, so kalau ada masalah charger kamu tu tidak dapat charge kamu punya bateri, kan, dan laptop kamu tidak dapat on sebab low bateri, apa kamu perlu buat? Cari charger baru. Ini dia ada di sini. Cuma ini charger, dia universal adapter. Dia support untuk kebanyakan laptop. Dia ada 28 pin di sini. Dia support ini Asus, ini HP, ini Lenovo, kan. Dia support kebanyakan laptop. Untuk yang dah pasti laptop dia dapat support ke tidak, tu nak saya punya number sana. WhatsApp saja tanya. Kan apa yang saya perlu sana, kamu punya laptop model number, kamu send dengan saya, nanti saya cek stok dan harga sekali. Kan kita ada 3 bulan, ada 6 bulan, ada 1 tahun punya adapter. Jadi itu semua tu ndak syok lah. Kan ndak ngam lah kalau kita bincang di sini. Bagus kita bincang di WhatsApp. Sebab mau bertulis, mau kasih gambar. Kan kalau di TikTok Messenger app ni, dia agak limited.
Kan gambar ndak boleh masuk, video ndak boleh masuk, ndak pastilah kenapa. Oke. Jadi kesimpulan dia ada masalah charger, dapatkan charger baru, jangan goyang-goyangkan itu charger supaya bateri dia dapat cas. Oke. Ini juga sesuai untuk bos-bos di luar sana yang di company dia ada bermacam-macam device, bermacam-macam laptop kan. Sebab satu office sudah tentulah ada multiple device. Marketing satu kan, ini apa lagi orang bilang, stock inventory, key in key out kedua kan, administration tiga, financing empat, apa lagi kan, accounting, SQL kan belum masuk lagi, social media marketing kan, semua itu memerlukan device masing-masing. Oke, jadi kalau salah satu device itu rosak dia punya charger kan, lepas itu kamu tidak ada standby, ada jadi buang masa kan, sebab kerja terberhenti, kerja kena interrupt, dan sebenarnya itu boleh dicegah dengan dapatkan charger yang macam ni, universal adapter. Oke, kita tengok dulu dia punya harga di sana berapa. Saya buka harga di sana Rp48. Kamu grab segera sebab dia di luar di kedai kan retail price dia Rp75 ke atas. Di dalam ini live saja kita buka harga Rp48. Oke, siapa yang berkenan tu nah, link sudah keluar sana kan, link sudah keluar, kamu cek di sana. Oke, kalau berminat, kalau berkenan, kalau ngam rasa di hati, tukar dan terus check out, kasih clear payment terus, jangan tangguh-tangguh payment kan, sudah ujung bulan, gaji pun sudah masuk. Oke, dapatkanlah ini universal adapter. Oke. Oke, seterusnya ini CCTV. Oke, ini CCTV yang paling murah setakat ini saya pernah jumpa. Walaupun dia murah, dia ada banyak kelebihan dan dia dapat menandingi CCTV yang lain. Salah satu yang menguatkan dia ialah dia punya brand Easy Business, dan salah satu lagi yang menguatkan dia punya harga di bawah Rp100. Kamu boleh dapat satu CCTV, kamu boleh dapat satu memory card. Kalau kamu tidak percaya, kamu cek di sana kan, itu CCTV sudah kena pin di sana, harga dia Rp65, dan kamu cek satu-satu dia punya physical storage tuh. Oke, kamu boleh nampak di sana masih di bawah harga Rp100. Dan dia punya kelebihan bukan satu, kan banyak. Dia boleh pusing 360 derajat, dia boleh detect pergerakan, lepas itu dia upload. Oke, dan dia support ini Wi-Fi 2.4. Dia ada tuh laptop. Saya boleh bercakap menerusi ini app CCTV, menerusi telepon. Kemudian orang yang di sekitar CCTV itu pun akan dengar dan boleh terus cakap dengan saya. Oke, dan dia ada night vision support sehingga 33 kaki atau 10 meter. Kita boleh view dia daripada mana-mana kan, sama ada time to kita outstation, kita di hutan kan, kita di mana sajalah kan, asalkan ada internet, CCTV connect internet, kita ada internet dan boleh. Dia ada sleep mode dan dia ada memory card slot yang support sehingga 256 GB. Oke, dan dia ada cloud storage. Lain daripada itu, dia ada ini Full HD punya resolution 1080p. Oke, ini dia punya kotak dan saya ada 8 ini CCTV. Sekejap saya kasih tengok kamu, dia punya ini software kan yang saya gunakan. Dia punya software pun free. Kamu tengok kan, dengan harga yang di bawah 100, software lagi free, tidak payah bayar, tidak payah renew kan, tidak payah juga orang bilang apa nih, panggil sesiapa lagi minta bantuan untuk installation kan, kamu install saja sendiri, yang penting kamu rajin baca saja, rajin tengok lah kan, dia punya guide tuh. Oke, macam begitu saja. Dan di sini saya kasih tengok kamu cara saya pakai ini software di saya punya PC supaya saya dapat pantau saya punya properti, dan cara saya pakai di telepon supaya saya dapat pantau saya punya properti dan bisnis kalau saya di luar. Oke, mari kita tengok sekejap. Nah, kamu tengok di sana kan, di sana ada berapa? Ada 7 display untuk CCTV kan. Kita boleh tengok, kalau kita double klik kita akan nampak di sana. Kalau kita right klik dia akan tulis sana apa tuh, stop, enable audio, capture dan start recording. Oke, dan di sini menunjukkan ini device ada berapa jumlah ada di sini kan, saya ada 7, yang satu ini saya off sebab belum ada keperluan lagi untuk buka. Oke, dan ini untuk 4 view display, ini untuk 9. Oke, ini untuk 9. Kalau tidak cukup lagi, tambah lagi. Kalau tidak cukup pun kamu tambah lagi. Boleh tambah berapa banyak CCTV yang kamu mau. Oke,
Dan ini kalau saya di office, saya boleh 8 tahun di sini kan, nampak luas sedikit, besar sedikit dia punya display. Nah, kalau saya di luar, kan saya guna di sini yang di telepon. Nah, tengok senang kan, siapa yang baru pindah, baru buka kedai, baru pindah rumah tuh, yang dah pasti kan kawasan sekeliling, safe ke tidak, ah, bolehlah gunakan ini. Tengok kan ini yang dari telepon tuh, nah ada orang live stream di sana. Oke, lepas tuh apa lagi kita boleh buat? Kita boleh zoom in, kita boleh record. Oke, contoh macam nih, kita boleh besarkan dia. Oke, kita boleh besarkan, kita boleh screenshot. Oke, kita boleh screenshot di sana, and then kita boleh record juga. Oke, record sambil zoom in pun boleh. Tuh nah tidur kan, sambil zoom in, zoom out pun boleh. Kita boleh navigate kiri, kanan, atas, bawah. Oke, kamu tengok di sana. Dan kita boleh juga ini two-way talk. Ini two-way talk yang saya maksudkan. Jadi kalau saya cakap, orang di sekitar CCTV pun akan dengar. Oke. Dan lain daripada itu, ada di sini. Nah, banyak snapshot, record, PTZ, talk, definition, sleep, nearby device, PIP. Berapa banyak yang kamu boleh explore untuk ini CCTV ini. Oke. Lain daripada itu, dia punya button tuh tadi ada di bawah juga. Lain daripada itu, untuk previous recording, dia akan simpan di dalam kamu punya memory card. Dan dia ada motion detection. Nah, tengok. Kan dia kasih tengok. Dia ada detect pergerakan di sana. Oke. Untuk previous recording, kamu boleh tengok selama 7 hari lepas. Sehingga 7 hari lepas dia akan simpan. Dan dia support ini night vision mode. Sehingga 33 kaki atau 10 meter. Mari kita tengok dulu sini. Tuh kan, kita boleh nampak di sana. Ini yang previous recording punya pada hari 21 bulan 9 2025, dan inilah dia punya night vision mode kan, not bad juga. Nah, kita boleh nampak apa tuh barang. Tidaklah kita main teka-teki walaupun begini jauh. 8 kali zoom. Oke. Untuk CCTV harga Rp65. Memang tidak rugi kamu beli. Coba satu, next kamu akan beli lagi. Macam saya dulu. Oke. Dulu kita ingat install CCTV ini ambil beribu-ribu punya harga. Sebenarnya tidak. Oke, saya beli satu, terus saya beli lagi satu, last jadi 8. Nah, mari kita tengok ni nah. Kan? Kita tengok tuh apa dia bawa. Oke, ini 21 bulan 9. Nah, kan, dan kita boleh zoom in. Nah, anda cukup besar, kita boleh zoom in dan zoom out. Tengok. Boleh nampak tuh motor. Oke. Itulah dia punya features, itulah dia punya kelebihan yang menguatkan ini CCTV. Kan, selain daripada itu, dia punya brand ni lah, EasyBiz nih. EasyBiz ni memang trusted. Kan, siapa yang dah kenal, saya pun dah pasti juga. Oke. Itu semua kita boleh tengok. Lain daripada itu, kan saya mau kasih tengok, dia punya filter. Kita boleh filter. Just in case, kalau ada kejadian, kan, sebagai contoh ada kejadian, kenapa dia nak boleh tekan? Sebagai contoh ada kejadian di sini kan, kita boleh klik saja sana, kita klik apply. Jadi dia akan filter semua di sana saja. Kita boleh cek kan berapa hari bulan kejadian tersebut, pada jam berapa, jam semua ada di sini kan. Kita boleh cek kan, semua kita boleh cek. Oke. Dan cara pasang dia pun sangat senang. Pasang dia tuh ibarat macam pasang charger telepon saja. Macam ini dia punya adapter kan, pasang saja ini wire terus pergi CCTV. Kan begitu simple saja dia punya cara pemasangan. Oke. Jadi sesiapa yang mau order kan, kamu tengok cara order dia. Cara order dia macam ni. Oke, cara order dia macam gini. Kita tengok ini kan, link dia sudah masuk. Oke. Tengok harga CCTV Rp65. Harga asal Rp89. Kamu add to cart. Kan? Add to cart, and then kamu tengok di sana. Dia ada 7 days cloud free trial. Ini 7 hari saja dia bagi. Free. Oke, storage dia. Dia akan upload lah ini semua recording, motion detection, yang rekaman, kan semua dia akan upload pergi sini. Selepas itu kamu kena subscribe balik. Tetapi yang mau physical storage, bolehlah dapatkan ini. Kamu tengok 64 GB, campur ini satu CCTV, masih harga Rp74. Oke, 128 GB habis. Baru saja kemarin ada stok. Kan, jadi siapa cepat dia dapat lah. Siapa lambat, memang lambat lah. Kan. 32 GB sebelum ni hot juga. Habis juga.
Yang saya pakai ini 64 GB ini. Kan ini yang saya tengah pakai sekarang untuk 64 GB. Jadi kamu tengok kan mana yang sesuai untuk kamu, letak satu di office, letak satu di rumah, dua di rumah. Setiap penjuru pun boleh juga. Kan kita boleh tengok. Tengok kalau ada orang masuk di sana, keluar masuk boleh nampak kan. Boleh besar macam tu kan. Jadi kita pun tidak risau kalau kita outstation kan, kalau kita ni di luar kan, kalau kita ni di gunung ke kan, kita boleh nampak asalkan ada line kan, terus boleh nampak tengok orang order apa. Kan time makan sudah. Oke. Jadi jangan kasih tunggu lama-lama. Siapa yang berminat boleh terus add to cart sekarang dan terus check out segera. Oke, untuk ini CCTV kamu tengok dia punya memory card tuh memang laju habis. Oke, ini dia. Inilah dia punya kotak. Memang laju habis, memang laku keras lah. Ini CCTV. Oke, dan seterusnya kita tengok ini. Oh, mana sudah tuh? Oke. Terusnya untuk masalah internet. Ini masalah internetnya baru saja saya upload dia punya video recording. Oke, di kami punya TikTok. Jadi siapa yang ada masalah internet terus dapatkan ini yang nomor 4 nih. Ini nak. Ini baru saya upload, baru saja fresh upload. Kan baru saya upload sekarang saya live lagi tentang ini. Yang ada masalah internet, inilah yang kamu patut dapatkan. Masalah internet ini dia tidak akan bagi tahu. Dia akan datang anytime nih, masalah internet nih. Nggak kira laptop kamu baru, laptop kamu lama, PC baru, PC lama, PC gaming, PC normal, PC office. Bila dia mau bermasalah, dia akan bermasalah. Dan kita ada beberapa possible solution juga untuk itu, kan sebab kita ada terima case yang macam ni, kan? Kebanyakannya daripada student. Ini student ni, diorang akan connect ini internet, di diorang punya college, kan? Selepas tu, diorang akan bagi tahu ada yang dapat connect, ada yang tidak dapat connect. Bila ada yang dapat connect, okey lah. Yang tidak dapat connect tu yang heran. Kenapa dia punya laptop tidak dapat connect ke wifi tersebut? Terutama sekali ini wifi college ni, kan? Jadi bila diorang bawa ke sini, kan apa yang kita buat, kita ada beberapa possible solution. Sebagai contoh, kita buat Windows update. Kadang dapat fix, kadang tidak. Oke, lepas tu kita buat driver update. Begitu juga jawaban dia. Kadang dapat fix, kadang tidak. Kalau udah dapat juga fix, kita format. Kita reinstall balik Windows. Kita backup kamu punya data semua. Kalau ada data penting, dan kita install ke Windows balik. Nggak dapat juga, kita tukar itu Wi-Fi card lagi. Wi-Fi card tuh kena buka di dalam laptop. Dia ada kecil punya card, dipanggil Wi-Fi card, kecil saja. Kan? Dan ada 2 wire hitam putih di sana. Oke, itu kita kena replace. Kalau itu pun tidak dapat juga, inilah jawaban dia. Inilah dia punya jawaban. Kan? Selain daripada kamu tukar laptop baru lah. Dan untuk yang PC yang guna kabel tu, kan kamu tengok nanti. Kalau kamu start pindah kamu punya PC, itu kabel memang kamu akan malas wiring balik, memang kamu akan malas untuk susun balik, tapuk balik tu kabel. Sebab dia sudah terjadi dengan kami lah. Kan bila saya ubah layout ini office, kan sebelum ni saya punya PC guna kabel, saya malas sudah mau susun tu kabel balik. Saya pakai ini saja. Oke, jadi inilah dia punya jawaban. Kamu boleh cek di sana, kan dia punya harga ni Rp18.50 sahaja. Betulkah? Kita cek dulu masing-masing. Dia punya harga Rp18.50. Yes, betul. Rp19.50. Harga asal Rp46. Di luar di retail store, kan di TeraTeknik kita jual. Kalau kamu datang sini terus tes, kita jual Rp75. Siapa yang prefer ready stock, no problem. Datang saja ke sini atau WhatsApp dulu saya untuk buat booking. Kita akan terima book with deposit 50%. Oke. Dan kita akan reserve kamu punya barang tuh. Kita ndaklah display sana untuk customer lain beli. Oke. Begitu saja dia punya prosedur. Jadi, sesiapa yang berminat untuk ini harga yang lebih murah,
kan mau dapatkan dalam online, nah, kamu boleh terus dapatkan di dalam live nih. Oke, add to cart, kasih clear payment, dan kasih terus check out ya. Kan in few days dia akan sampailah. Siapa yang tidak kisah tentang ini, waiting for delivery kan. Nah, siapa yang tidak bisa boleh dapatkan ini. Siapa yang mau ready stock nyari juga dia mau, datanglah terus hari ini atau WhatsApp saya punya number di sana untuk flash deposit. Oke. 600 Mbps, support 2.4 dan 5G, dan boleh support ini PC dan laptop. Thank you kepada yang membeli, terima kasih. Kan jangan tangguh-tangguh lagi, terus kasih clear payment, terus kasih check out bos. Oke. Seterusnya, apa yang kita ada di sini ialah hadis KD. Hadis KD baru saja kita tukar pada hari ini di laptop customer yang hantar ke sini. Dia hantar ke sini, dia order ini SSD 128 GB kan. Lepas tu dia punya hadis tu kita keluarkan. Lepas tu technician bagi tahu ini laptop ada tempat CD. Bila ini laptop ada tempat CD, kita pun suggest dia kan, daripada dia punya hadis tu di luar kan, jadi kita suggest dia untuk pakai ini hadis KD. Kan apa nih hadis KD? Jadi sekarang saya buka. Kejap. Kan apa nih hadis KD? Sekarang saya buka, saya kasih tengok kamu apa dia punya fungsi. Ini hadis KD ini dia gantikan itu tempat CD dalam laptop. Kamu cek kamu punya laptop sekarang kan, atau nanti lah kamu cek. Kalau ada tempat CD kan, artinya laptop kamu tuh memang model lama punya laptop dan sudah tentu memang slow. Jadi cara untuk fix dia, kamu upgrade pergi SSD laptop kamu tuh. Lepas tu itu hadis yang di dalam tuh sudah tentulah dikeluarkan, sebab SSD kamu masukkan. Itu hadis tuh kamu masukkan ke sini nih nah. Oke. Bagi tahu tuh technician, bos itu hadis yang mau pakai balik. Itu tempat CD kasih keluar lah. Saya tidak juga tengok CD, saya tidak juga tengok movie dari CD, saya tengok dari telepon. Nah, contoh begitu kan. Jadi kan kita pasang lainnya. Ini kita kasih masuk, tempat CD kita kasih keluar kan, dan hadis kamu tuh kita masukkan balik dalam sini. Nah, begitu saja. Jadi kamu ada dua storage, satu SSD yang simpan ini Windows, dan yang kedua hadis. Nah, ini kamu boleh simpan lagu, game, gambar, video, apa sajalah yang selain daripada Windows. Jadi kalau Windows tuh rosak, SSD itu sejak kamu format, ini tidak terkacau. Karena boleh nampakkan dia punya gambaran, senang saja. Kalau masih susah, ada saya punya number WhatsApp sana kan, cukup senang. Sebab saya sudah sedia ini free consultation, free checking juga di sini kan, dan dia punya guide kan. Saya sudah bagi tahu juga. Oke. Jadi ini dia punya nama hadis KD, dia punya fungsi untuk masukkan hadis dan gantikan CD, tempat CD. Dan kebaikan dia tambah extra storage untuk kamu punya laptop yang lama tuh. Untuk laptop yang baru memang tidak ada sudah tempat CD, sebab laptop baru dia punya motherboard ada extra slot untuk tambah storage. Oke. Dia begitu saja. Dan dia punya harga ini kamu tengok di sana, berapa dia punya harga, macam Rp4.90. Oke, dia punya harga Rp4.90. Ini kalau kamu add to cart, dia ada 9 mm, dia ada 9.5 sama 12.7 mm. Kalau kamu tidak pasti, kan kamu tanya lah saya, kan mana satu bos laptop saya pakai, berapa mm. Kalau tidak pasti juga terus bawa lah pergi sini kan, supaya tidaklah silap. Tapi kalau di sini kita jual tidak juga mahal, Rp35 kita jual di sini kan. Sebab kita ini retail store, kita physical store kan, kita jual di sini Rp35. Dalam TikTok Live nih kita jual Rp4.50. Tapi kamu terpaksa pasang sendirilah kan, dia macam tuh. Oke. Inilah dia hadis KD. Dan seterusnya kita ada itu pemegang skru. Ini nah. Kamu tengok nih. Oke, ini kamu tengok di dalam ini semua skru kan. Jadi macam mana seorang technician boleh menjimatkan masa dia daripada mencari ini skru semua di dalam. Dia buka satu device, dia letak semua itu skru di dalam sini. Lepas tu nanti dia cari, dia jumpa, bagus. Kalau dia tidak jumpa, dia pusing. Last dia pasang saja asal bercantum. So untuk prevent itu semua daripada terjadi kan, sebaiknya kamu dapatkan ini tempat skru untuk secure skru. Jadi skru kamu tu tidak bertambah, tidak berkurang, tidak juga pandai jatuh. Oke, sebagai contoh kamu buka satu biji laptop kan. Kamu simpanlah sini. Ini skru panjang lah kan, supaya sedang nampak. Saya ambil skru yang paling kecil lepas nih. Ini nah.
Nah, tengok nih skru berapa kecil ya. Nah, ini memang skru laptop. Nampak punya kecil. Oke. Artinya dia ada magnet. Kan jadi selepas ini skru kamu tuh tidak bertambah, tidak juga berkurang, kan tidak juga pandai jatuh di bawah meja. Kamu pun tidak perlu tambahan massa untuk cari skru. Oke. Berapa yang kamu buka, begitulah jumlah yang kamu pasang. Kalau 10 kamu buka, kamu mesti mau pasang 10. Kalau kamu pasang 5 saja asal cantum, percayalah. Lama-kelamaan customer memang akan tahu. Bila dia orang tahu, dia tidak akan trust sudah kamu. Kan sebab skru dia semua berhilangan. Nah, mungkin dia akan buat tempat lain. Bila technician lain buka, bos, dia bilang skru kau banyak hilang. Habis. Kan? Macam kami di sini, sebelum kami buka laptop customer, kami akan cek gambar semua. Kalau ada skru hilang, kan kita akan gambar. Jadi customer ni dia mula sudah kan, sebelum ni saya hantar di sana kedai, rupanya diorang tidak pasang tu skru balik, habis. Kan? Jadi tempatkan diri kamu di tempat customer juga kan. Kalau skru hilang macam mana kan, tempatkan diri kita sebagai pengguna juga lah. Oke. Dan untuk abang-abang atau adik-adik yang terlibat dengan kerja repairing, yang terlibat dengan kerja-kerja skru itu kan, sama ada untuk bisnis atau untuk kegunaan sendiri, inilah juga bagus juga. Nah, kamu tengok saya kasih terbalik kan, enggak dia mau jatuh. Nah, goyang-goyang sudah itu skru. Oke. Dapatkan ini segera. Dan dia ada 2 size, 3 inci dan 4 inci di sana. Kita tengok dulu ngap nanti dia ubah. Dia ada 2 size di sana, 3 inci dan 4 inci. Oke, dia punya harga Rp9.80. Dia ada 2 size, 3 inci dan 4 inci. Oke, terus kamu apalah? Orang bilang kamu to cut lah terus. To cut dan terus kasih clear. Kasih check out lah dia terus. Oke. Itu dia. Barang. Barang sampai. Yang miss punya itu biar, yang hitam nih sekejap. Ini macam ini nih. Apa sudahnya? Itu tuh. Regulator, DC regulator yang hitam tuh, buka dia. Kasih setup dia. Hati-hati ya, barang listrik tuh. Untuk power supply. Cuma dia punya belum sampai, dia punya konektor. Tunggu konektor dia lah. Tapi tes dulu dia. Oke, nah inilah dia mangkuk magnet. Kan dia bukan mangkuk Maggi nih. Dia tidak dalam, dia untuk ini skru saja. Oke, dapatkan segera. Jadi skru kamu itu sentiasa secure, kerja kamu itu pun berkualiti dan profesional. Untuk jadi profesional kan tidaklah perlu ratusan atau ribuan ringgit. Perlu Rp9.80 saja. Kan terus kerja pun jadi cun, jadi cantik. Oke. Ini nah. Di sini kita ada jual juga macam Rp18 kalau saya tidak silap. Siapa yang mau ready stock macam biasalah kan, terus sejak datang ke sini ke tempat kami, kita buka setiap hari. Kita di kompleks Karamunsing lagi. Kan senanglah kamu cari kami di sini di ground floor. Nanti saya kasih tunjuk di mana kami punya actual location. Oke, seterusnya ini SATA USB cable. Ini untuk data management juga kan. Dia sama macam nomor 1 tadi, cuma ini SATA USB cable sama macam nomor 1 tadi, cuma dia ini kabel saja. Cuma dia ini kabel saja. Oke, kamu tengok di sini sekejap. Cuma dia ini, jangan kasih kotak damage, jaga-jaga damage ya. Mana tahu enggak oke, boleh return balik. Oke. Ini SATA USB cable, ini untuk data management, data transfer. Kan dia sama macam ini tadi yang nomor 1. Apa nih nama dia nih? Hadis dock. Dia sama macam itu. Cuma hadis dock nih Rp60. Ini Rp9, bos. Saya kasih pin dulu. Bukan Rp9 tuh, Rp8.90 ini nah. Kan dia sama sebab dia boleh baca data. Oke. Nah, kalau kamu ada ini tadi kan,
Lepas tu kamu ada lagi ini 25 inci, 35 inci punya disk. Dia boleh connect macam tu. Nah, kan dia connect macam tu, jadi ini tinggal kamu connect pergi PC atau laptop. Kalau laptop kamu, PC kamu tu penuh dia punya storage, kan kamu download game besar-besar 20 GB, 50 GB, kan penuh terus tu PC. Pindahkanlah PC ni. Kan ini connect terus pergi laptop atau PC, pindahkan PC ni. Bila kamu mau pakai, barulah kamu connect balik. Dia macam begitu saja. Okay? Dan ini nah, kan ini yang 3.5 inci punya sama juga. Okay? Jadi dia punya kegunaan kan untuk data management, untuk pengurusan data. Data transfer, copy data, backup data, delete data, restore data, kan? Dia lah. Inilah kamu guna. Tapi ini untuk basic use saja. Untuk data yang kecil-kecil bolehlah. Okay? Untuk data yang banyak, besar, kan better guna yang nomor 1 tadi itu. Hadis doc tuh. Okay? Untuk data yang kecil-kecil, puluh-puluh GB saja, 50 GB ke bawah, yes, ini boleh digunakan. Dan dia ini tidaklah selaju macam yang nomor 1 tadi. Okay? Dan ini dia punya harga. Kamu tengok di sana, saya sudah pin dia punya harga di sana. Harga dia RM7, bukan RM7, dia nomor 7, kan? Back nomor 7, harga dia RM8.90. Okay, kamu cek masing-masing di sana. RM8.90, dia ada dua pilihan, 2.0 dan 3.0 punya USB. Jadi kamu tengok. Kalau saya ambil yang 3.0 punya, sebab 3.0 punya ini laju. Tuh, nah tuh dia punya mata biru, dia punya USB itu biru bah, yang 3.0. Dia laju, kan? Oke, itu dia. Oke, seterusnya kita ada ini apa lagi tadi tuh? Nomor 8 kan? Nah, kita pergi yang nomor 8 pula. Ini wireless Bluetooth headphone. Nah, ini nah. Kan kepada yang mau healing-healing, kepada yang mau boost dia punya mood, mau dengar-dengar lagu sambil driving, sambil cooking, sambil studying, sambil jogging, sambil playing, sambil apa lagi? Sambil gambling, kan sambil watching television, kan showering, swimming, tak boleh lah kan. Untuk yang mau healing-healing dengar-dengar lagu kan sambil itu semua kan bolehlah dapatkan ini. Sebab dia murah. Kan jadi dia akan bagi ini satu charging cable, lepas tu dia akan bagi ini. Dia akan bagi macam ni. Ini kamu boleh apa ni orang bilang? Kamu boleh lipat dan kamu boleh resize macam tu. Okay, ini saya kasih simpan dulu sini, saya biar dulu dia pusing-pusing sebab ada soalan di sini saya jumpa. Hello, sorry boleh sore ganggu, boleh ke nak tahu harga fix untuk problem screen macam ni. Oke, untuk yang ada masalah screen tuh kan antara yang kita perlu ialah kamu punya laptop model number. Laptop model number ini penting supaya kami dapat cek stok dan harga sebenar untuk kamu punya screen tuh. Kan? Itu yang paling penting. Jadi kamu dapat tahu lah kan berapa dia punya range harga, berapa dia punya warranty, stok dia lokal atau out of stock kan. Kalau out of stock perlu order by local supplier atau kena outsource. Kan itu semua tuh ada details dia, oke? Oke, kita cek stok screen dulu. Hidup apa, Mik? Kau tengok-tengok loh dia. Dia punya kabel belum sampai. Sepatutnya ada kabel betul. Ada kabel di luar begitu. Lepas tu di ujung kabel tu ada charger lah. Lepas tu charger kita boleh tukar-tukar dia punya tip. Jadi setiap kali laptop masuk, kita set lah memang 19 voltage kan, tapi ampere berubah-berubah. Kita set ampere ikut ampere laptop tu untuk power on laptop tu. Kalau laptop tu ndak power on, di sana dia kasih tunjuk lah short ke apa kah. Gitu satu guna dia. Kalau ndak kamu research lah dulu, cari dulu video dia macam mana. Dorang kasih kosong. Coba tengok-tengok. Mungkin model ndak sama.
Apa sudah saya mau cek tadi? Cek stock screen. Oke, kita sambung balik. Kan ini ialah wireless Bluetooth headphone. Dia wireless, tidak perlu ada wire. Lepas tu dia ada Bluetooth dan dia ni headphone. Jadi kamu boleh pakai ni untuk healing, untuk mood, untuk boost kamu punya mood. Sama ada time tu kamu bekerja kah, bercuti kah, mau tidur kah, kan apa saja yang kamu buat time tu. Kalau kamu mau dengar-dengar lagu, inilah kamu kena pakai. Ini memang fast moving. Okay, maksud dia laju dia keluar. Fast selling lah, fast selling punya item. Okay, kamu boleh tengok di sana ada 4,000 sudah sold out. Okay, sudah 4,000 sold out. Diorang beli yang warna-warna yang memang menarik lagi. Macam warna merah. Kan warna merah ni sama warna hitam memang fast selling. Okay, saya kasih pin balik di sana. Kamu tengok dia punya harga RM9.90 saja. Okay, and then kalau kamu add to cart ada warna merah, ada biru, biru cerah sama ini putih. Yang warna hitam laju betul habis. Okay, tapi yang warna merah yang saya kasih demo di sini. Kamu tengok. Nah, kan kamu tengok, ini yang warna merah. Oke. Jadi sesiapa yang berminat kan terus add to cart sekarang dan terus atur payment dengan segera. Terus kasih clear itu payment. Oke, dapatkan segera sebab stok masih ada dan stok laju keluar. Oke. Oke, seterusnya apa yang kita ada di sini ialah HDMI cable, VGA cable dan dia punya converter. Untuk yang ada masalah ini display, kan dia ada masalah display, tidak ada display atau dia punya display itu kecil, kan bolehlah dapatkan ini kabel-kabel yang saya maksudkan di sini. Oke, jadi saya akan review dulu ini yang pertama nih, HDMI cable. Apa kegunaannya dan bila menggunakan kenapa mesti mau ada. Oke, sekarang yang saya pegang nih ialah HDMI cable. Ini HDMI cable nih kan kamu kena dapatkan kalau kamu punya laptop tidak ada display. Bila kamu punya laptop tidak ada display itu, apa yang kamu boleh buat? At least kan yang paling senang sebelum kamu keluar pergi kedai komputer untuk dapatkan bantuan, dapatkan ini HDMI adapter pula. HDMI cable kan connect ini ke kamu punya laptop, connect ini ke kamu punya monitor. Kamu kena cari monitor lah. Kalau tidak monitor, cari TV. Okay, kalau ada TV, kamu connect kan satu laptop satu TV dan tengok. Kalau ada display, artinya kan kemungkinan besar screen kamu bermasalah. Time dia ada display itu kamu cepat-cepatlah save kamu punya kerja kan atau sambung kerja sedikit kemudian save balik. Lepas itu kamu tahu kan kamu kontaklah saya, bos kan saya sudah sambung ini HDMI cable di monitor ada display, di screen laptop saya tidak ada display. Boleh tolong cek screen? Oke, saya cek. Ada stok. Kamu datanglah kan buat deposit, booking itu stok. Tinggal kamu datang. Begitu saja kan senang. Oke. Dan dia bukan saja settle untuk masalah tidak ada display. Untuk yang display kecil pun boleh juga gunakan ini. Kan contoh kamu ada laptop, lepas tu kamu mau tengok movie. Kamu mau karaoke, kamu mau main game, kan? Jadi sudah tentulah lebih best, lebih syok, kan? Untuk tengok tu di tempat yang besar. Contoh macam tengok tu di TV. Sudah tentulah macam tu lagi best, kan? Tapi kalau tiada ini kabel, macam mana kamu mau buat? Sudah tentulah kamu kena ada ini kabel. Ini kabel macam biasa, plug in pergi monitor dan ini plug in pergi kamu punya TV.
Oke, bila sudah ada display, kamu bolehlah dengan jelas nampak lagu itu punya lirik, kan? Game itu punya display, kamu bolehlah jelas nampak semua itu kamu boleh nampak dengan lebih jelas. Sebelum ni, kamu dapat tengok di tempat kecil saja. Oke, itulah kuasa atau power HDMI kabel ni, kan? Walaupun dia ni just kabel murah saja, kan? Tapi dia punya kegunaan tu kan memang banyak membantu pengguna komputer. Bukan saja pengguna komputer, yang mau berhibur pun dia bantu juga. Kan yang lirik dia nampak kecil di dalam laptop tu kan boleh nampaklah di TV yang lebih besar. Oke, jadi dia punya harga di sana kamu cek masing-masing. Dia punya harga di sana kamu cek masing-masing harga dia. Saya unpin balik. Saya pin balik dulu. Kan dia punya harga sana Rp2.50 atau Rp3.40. Oke, kamu cek masing-masing. Saya sudah kasih masuk harga. 1,5 meter untuk Rp3.40, 3 meter untuk Rp8.90, 5 meter untuk Rp13.90. Oke, kamu ceklah masing-masing. Ikut kamu punya preference. Berapa panjang yang kamu mau. Dia punya fungsi sama saja. Cuma panjang tak panjang tu kamu pilihlah. Oke, dan dia punya kawan di sini ini VGA cable. VGA cable. VGA cable, VGA cable. Kita tiada harga student, cuma kita ada discount 5% for 5-star review. Oke, ini dia punya kawan di sini. Ini dia punya kawan di sini. Ini ialah VGA cable. Ini VGA cable. Ada memang related sama display juga. Kalau kamu punya PC itu tidak ada display, kan? Sebelum kamu angkat kamu punya PC itu bawa pergi tempat kami atau bawa pergi kedai komputer, pusing-pusing, kan? Cari tempat untuk baiki. Satu kali technician check masalah kabel juga rupanya. Bagus kamu dapatkan kabel ni dulu, kan? Simpanlah berapa unit di rumah, berapa unit di office. Kan jadi senang. Kalau tidak ada display kamu punya PC itu, cabut dulu dia punya kabel VGA itu, coba ganti kabel yang lain. Siapa tahu ada display terus. Kan? Jadi save lah kamu punya masa, kan save lah kamu punya budget untuk keluar. Sebab kalau keluar ni kan kalau kita bawa PC kita keluar, banyak juga kita kena tanggung kan kos-kos yang lain macam kos isi minyak, kos tambang, kos makan minum, kan kos upah technician, banyak juga. Tapi kalau kita sudah ada standby ini kita boleh tes, kan? Kita boleh tes. Ini dia punya harga berapa? Kita tengok dulu. Dia punya harga, kita cek. Rp4.50 dia punya harga. Rp4.50 kan berbanding jika dibandingkan dengan ini harga-harga lain yang perbelanjaan yang luar jangka ni, kan? Bagus kita pilih yang Rp4.50 ni. Lepas tu dia ada, ikutlah kan Rp4.50 ni untuk 1,5 meter. Yang ini apa? 3 meter kan Rp7.90, yang 5 meter untuk Rp11.90. Begitu saja. Kan begitu saja cara apa nih? Cara kita pilih lah, kan ikut kepanjangan daripada monitor ke PC itu. Kalau panjang, pilih yang panjang, kan? Kalau jarak saja dekat saja jarak dia, pilih yang dekat pendek. Oke, VGA cable dia memang common display cable. Di setiap PC ada guna nih. Kan? Kalau ada 10 PC mungkin 9 masih guna ini. Yang satu itu mungkin guna HDMI cable. Oke. So, dapatkan segera harga dia Rp4.50, tapi dia punya kegunaan, dia punya fungsi memang sangat membantu, memang sangat menjimatkan. Oke. Dan kalau kamu ada ini di rumah, PC kamu, tetapi kamu tidak ada itu HDMI, kamu boleh dapatkan dia punya converter. Tujuan converter ini supaya kamu dapat tahu adakah itu HDMI atau VGA cable punya port rosak atau tidak. Oke, macam contoh macam ni.
Contoh macam ni, kan? Kamu ada VGA kabel, okay? Lepas tu itu PC kamu tidak ada display, kan? Jadi kamu tidak pasti VGA kamu pun macam baru juga, kan? Ada mungkin juga ini VGA port di PC atau di monitor rusak. Jadi untuk pastikan, coba try port lain. Tapi mau try port lain tidak ada HDMI kabel, dapatkanlah ini konverter nih, kan? Ini konverter dari VGA pergi HDMI, kan? Connect ini VGA ini. Lepas tu ini kamu connect lah pergi HDMI punya port, sama ada di PC atau di monitor. Kalau ada display dan itu bermaksud itu port HDMI, itu port VGA rosak. Anda kira lah port monitor atau port PC, kan? Itu sejak dia punya perkongsian. Dan dia punya harga di sana kamu cek RM4.60 juga. Okay, dia punya harga di sana RM4.60 saja. Kamu cek. Yang ini dia tidak ada option lain lagi. Dia add to cart terus, add terus lah, kan? Tinggal kamu kasih clear payment saja untuk ini. Okay, dan selesai. Itu saja perkongsian untuk barang-barang yang akan membantu pengguna komputer di luar sana. Okay, kalau kamu tengok dia tidaklah bantu banyak manapun, tapi kalau dari segi penjimatan kos, kan? Kalau masalah itu kamu boleh selesaikan di rumah, kan? Kenapa kena bawa keluar kamu punya PC, kan? Itulah dia punya kesimpulannya. Okay, jadi sekarang saya akan beritahu kamu, kan, di mana kami punya actual location. Kami punya actual location di mana, kami ini di lorong berapa, tingkat berapa, bersebelahan dengan apa, di bangunan apa, kan? Semua itu saya akan beritahu kamu. Oke, dan saya akan bagi tahu di sini kita ada terima beberapa ini device, dan dengan dia punya masalah lah, kan? Sebagai contoh kita ada terima satu laptop di sini. Ini laptop slow. Bila dia slow, kan, apa yang kita suggest dengan customer, kita akan tengok kalau dia masih gunakan ini hadis nih kita akan keluarkan dan kita akan masukkan SSD di dalam. Cuma ini SSD ini, kan, untuk yang 128 GB dia memang limited stock. Bila dia limited stock, kan, kamu kena lah cepat-cepat order atau datang untuk buat replacement atau terus kontak saya punya number di sana, sebab kita jual yang paling kecil SSD ini ialah 128 GB, kan? Dan dia ini memang limited stock sebab kedai-kedai lain tidak ada sudah simpan SSD yang bersaiz macam ni. Semua starting dari 256 GB ke atas. Okay. Dan kalau ini kamu mau buat pembelian ini SSD, kan, kamu boleh WhatsApp, and then kamu WhatsApp dan saya akan cek stok. Kalau ada stok, kan, kamu boleh book with deposit 50% dulu, barulah kita akan simpan itu SSD dan baru kita tidak akan open for sale untuk customer lain. Sebab dia memang limited stock, kedai-kedai lain tidak ada yang simpan sudah, kan? Orang start jual sekarang 250 GB ke atas. Dan untuk pemilihan SSD ini kamu tengok, kalau kamu tukar pergi SSD, sama ada itu data kamu mau transfer, kamu mau backup, kan, kamu kena
Tengok, kalau data kamu tu 200 GB, sudah tentulah tidak muat. Bila tidak muat, kan kamu kena ambil yang SSD yang lebih besar. Begitu saja. Okay? Dan customer ni dia ada ambil RAM. Untuk pembelian RAM ni kamu kena tengok dia punya details. DDR3, DDR4, kan kadang-kadang ada DDR3L, berapa dia punya frekuensi, 1600 kah, 2400 kah, 266, 3200 kah, ini semua kamu kena tengok. Kalau kamu salah beli, berkemungkinan kamu punya laptop tu black screen atau no display atau blue screen. Okay? Untuk yang ada battery problem, yang mau buat replacement, kan better tanya stok dulu dengan saya. Kalau kamu terus walk in, boleh juga, kan cuma sama juga kita kena cek stok juga dulu. Kan kita kena cek stok, and then nanti baru kita akan bagi kamu harga. Kalau kamu setuju dengan tuh harga, kamu buatlah deposit 50%, okay? Dan nanti seandainya kalau kamu datang bateri tidak sesuai, kita refund saja terus, kan sebab kadang-kadang bateri ini dia ada screw di tepi dia. Oke, setiap bateri ada yang ada screw, ada yang tidak ada screw. Dan ada bateri yang mempunyai kabel, ada bateri yang terus plug in ke itu motherboard punya connector. Oke, jadi dia kadang-kadang ada beza. Jadi untuk seakan mana satu yang sesuai, sometimes ini laptop kita mau cek dulu. Kita mau buka, kita mau cek secara fisikal dulu, baru kita dapat tahu. Oke, untuk yang problem no display, memang kita sentiasa terima. Ini no display nih. Kan sama ada dari laptop atau dari PC. Kalau no display, kan macam yang saya beritahu tadi, apa yang kita buat, yang paling senang kita akan connect ini kabel dulu. Connect ini kabel pergi monitor atau cek yang related. Seperti ini RAM, ini CPU, kan ini screen kabel, ini screen sendiri kadang-kadang bermasalah. Kan semua itu memang kami perlu cek untuk dapatkan pengesahan mana satu yang perlu repair atau mana satu yang perlu replace. Okay. Advance of HD. M416. Oke, dan seterusnya apa yang kita ada di sini, PC tidak dapat on. Dan adapter port light on the PC. All-in-one PC. Untuk yang ada all-in-one PC, kan kita ada buat juga. Sama ada mau upgrade ke si laju, ataupun mau turn on. Ada customer sebelumnya, dia punya all-in-one PC itu tidak dapat on. Jadi apa kita buat? Sekali cek, rupa-rupanya dia punya adapter yang bermasalah. Ada juga yang pernah buat ini upgrade di sini. Oke. Dia upgrade untuk dia punya PC itu, kan jadi kita cuma boleh upgrade ini SSD sama dia punya RAM saja. Sebab semuanya onboard. CPU dia pun onboard juga, tidak boleh buka pasang. Hinge problem kita ada buat juga di sini. Kan sesiapa yang ada masalah hinge ini, kamu boleh datang ke sini. Kita ada bikin. Dan ini hinge ini dia akan terjadi sama ada semasa laptop di tangan kamu atau masa kamu antar itu laptop ke tempat technician, kan sebab ini hinge ni dia besi, dia diikat oleh skru besi, and then kemudian itu hinge dicantumkan ke laptop, yang mana laptop ni kebanyakannya plastik, kan bila ini laptop punya plastik pecah, itu besi kita ikat tidak dapat ikat sebab tidak ada grip, kan itu skru kita ikat tidak dapat ikat sebab tidak dapat grip, dan kita buka pun tidak dapat juga, kan sebab pecah sudah dia punya tempat duduk plastik tu. Jadi ini kamu boleh hantar terus ke sini. Untuk yang mau buat cleaning pun kita ada buat cleaning. Normal laptop, gaming laptop, normal PC, gaming PC kita ada buat. Selain daripada cleaning, tiup-tiup tu habuk semua, bersihkan habuk.
kan kita boleh kita ganti dia punya tu thermal paste dan dia punya thermal pad. Ini thermal paste ni kita akan buat penggantian setiap 6 bulan sekali atau 1 tahun 2 kali. Dan itu thermal pad pula kalau sudah rosak, kalau sudah koyak, kalau sudah kering kan perlu buat juga replacement. Ini thermal pad. Tidak boleh boot. Nah, kan untuk yang masalah tidak boleh boot antara dua, software atau hardware problem. Oke, kalau software kita reinstall balik itu Windows, backup data kalau ada data penting, and then kalau hardware problem ada yang mostly related sama ini hadis. Kalau ini hadis masalah, kan kita kena tukar terus ke storage lain. Macam sekarang kita guna SSD lah, tidak boleh hadis ke hadis sebab memang tidak ada jual hadis sekarang. Kita tidak ada jual, tidak pasti kalau kedai lain ada jual atau tidak. SSD failure ya. Charger problem, tidak dapat on, CMD pop up, unable to turn on, slow and lagi, format 80 loh. Speaker problem, speaker problem jauh di bawah, ada speaker problem satu di sana, kan kamu boleh bawa ke sini. Kalau speaker itu pecah, dia punya bunyi ada kurang-kurang, kan dia punya bunyi itu tidak sesedap dulu sudah. Oke, kamu boleh bawa pergi sini, kita ada buat replacement juga untuk speaker. Oke, kemudian laptop yang ada bip, dia ada 5 bip, dia auto typing, dia ada battery problem. Slow performance. Untuk motherboard repair, laptop yang tidak dapat on, kan kamu sudah coba lah bermacam-macam possible solution, ganti charger, ganti battery, kan ganti CMOS battery, discharge, ganti ini power button, ganti ini keyboard, kan kadang-kadang dia menyebabkan keyboard juga, ada yang keyboard satu kali dengan power button, semua ini sudah buat, tidak juga dapat on, kan sekali cek motherboard issue. Kita ada buat juga untuk laptop dan normal, untuk laptop normal dan gaming laptop, oke? Windows problem, battery problem, yes kita ada buat, kamu boleh bawa ke sini. Untuk yang mau pasang GPU, untuk yang mau pasang PSU, kan ada satu PC customer dia bawa pergi sini, kan dia mau pasang ini Asus RTX 3050 dan dia mau pasang itu PSU, kan 550 watt. Nah kita ada buat juga di sini. No display, memang banyak no display, screen problem, tidak dapat on, no display lagi, battery, no bootable device. No bootable device maksudnya tidak dapat masuk ke Windows, sama ada ini hardware atau software yang problem. Ini kita perlu kamu perlu bawa dulu ke sini untuk kami cek, untuk buat pemeriksaan fisikal, baru dapat sakan apa mau repair apa mau replace. Laptop automatically shut down, keyboard issue, no display, screen glitching, keyboard problem, baru jumpa keyboard problem. Kan keyboard memang jarang bermasalah, tapi kalau dia sudah masalah, yes. Ada keyboard yang plug and play, ada keyboard yang perlu solder, itu yang mengambil masa. Ini keyboard yang perlu disolder dan solder balik ini memang mengambil masa. Automatic repair, ini memang selalu jadi juga, kan untuk yang ada problem preparing automatic repair, dia tulis sana, kan bawa juga pergi sini. Mungkin software, mungkin hardware problem. Sama juga cerita dia, kita mosakan dulu, barulah kita dapat bagi kamu tuh harga untuk repair atau replacement. Tidak dapat on, no bootable device, upgrade RAM, macam saya beritahu tadi, untuk upgrade RAM tidak boleh pilih sembarangan, kita kena tengok dia DDR berapa, lepas itu kita kena tengok dia punya speed berapa, kan
1600 kah, 2700 kah, kan 3200 kah. Kita kena tengok tu semua. Software problem, C drive storage penuh warna merah. Okay, ini kena tambah storage. Upgrade Windows 7 ke Windows 10. Siapa yang masih pakai ini Windows 7, terus bawa pergi sini. Kan untuk kita cek. Sama ada kamu punya laptop tu support ke tidak Windows 10 at least. Tapi Windows 10 sudah kena stop dia punya support dari Microsoft. Akan kena stop, belum lagi kena stop. Akan kena stop pada Oktober 14. Laptop Windows setup, blinking power light, enable to power on, faulty HD. Faulty hard disk. Page problem, keyboard problem, screen repair, body repair, screen replacement, cleaning. Kamu tengok kan dia punya masalah pusing-pusing begitu saja. CPU fan. CPU fan ni kalau dia tidak pusing, kan kalau dia berpusing pun dia bising, ini kita ada buat replacement juga. Itu juga yang kita perlu. Kamu punya model laptop saja, kan? Dan kita bolehlah cek. Kalau dia CPU fan dengan GPU fan sekali, maka akan datanglah dua-dua sekali, satu set. Kan dia tidak akan bagi satu saja untuk CPU. Dia tukar sekali untuk GPU fan juga. Wi-Fi connection problem, okay, ada di sana. Blue screen memang biasa. Keyboard broken USB. Printer problem kita ada buat, kan? Kamu gambar kamu punya model printer tu. Okay. Itu printer problem, kan? Kamu kena gambar itu model, okay, and then bagi tahulah apa dia punya problem sana. Sama ada tidak dapat print kah? Kan ink hitam tidak keluar kah? Kan color ini tidak keluar kah? Semua tu kita dapat pastikan, kan? Sama ada kita boleh buat atau tidak. Kalau kita boleh buat, dan kita akan bagi kamu quotation. Kalau kamu okay, dan kamu tinggal datang. Monitor ada, tapi lama sudah, kan? Monitor. Okay, sekian itu saja perkongsian saya pada petang ini. Kan insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam live seterusnya, yaitu pada next video lah. Kan insyaAllah pada next video saya akan kongsikan lagi untuk ini masalah dan penyelesaian laptop ni. Okay, jadi jangan lupa untuk follow kami punya account di sini. Kita ada account ini TikTok, kita ada account ini Facebook, kita ada account ini YouTube. Kamu boleh follow ketiga-tiga ini untuk dapatkan kami punya update from time to time. And then paling penting sekali, jangan lupa untuk save saya punya number sana, letak saya punya nama Ridwan Terate Karamunsing. Okay, jadi dari sana kan kamu boleh chat atau WhatsApp saya terus, kan, sama ada mau buat replacement kah, mau buat repair kah, mau minta supply kah, mau minta training komputer kah, kan apa segala yang related dengan komputer ini kamu boleh terus chat saya di sana. Mau lebih senang, kan? Lebih senang. Okay, dan itu saja pada hari ini. Terima kasih semua kepada yang sudah join, terima kasih kepada yang sudah support, kepada yang sudah membeli pun terima kasih juga, kan. Assalamualaikum semua dan thank you. Jumpa lagi.